Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C1 ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami yang buat aplikasi Dora atau dikenal dengan Donorasi. Lanjut. Untuk anggota kelompok kami sendiri terdiri atas 5 orang. Yang pertama ada Rahmadanti Zanur Lubis dengan MPM 31. Kemudian saya sendiri, Aher Maulana dengan MPM 34. Kemudian ada Wan Hayatun Nisa dengan MPM 41. Kemudian ada Ahmad Atauf Atarik dengan MPM 69. Serta M. Afzalul Akmal dengan MPM 87. Jadi di sini kami terdapat rancangan fungsionalnya seperti latar belakang, metodologi, serta dengan temuan. Latar belakang ialah WHO menetapkan Indonesia sebagai negara dengan gizi buruk karena tingginya tingkat stunting yang terjadi dikarenakan kebutuhan gizi yang tidak terpenuhi. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya angka menyusui yang dipengaruhi beberapa faktor, seperti ASI yang tidak keluar, pengetahuan ibu tentang ASI yang masih kurang, pengaruh tradisi dan budaya, serta kurangnya dukungan dari keluarga. Next. Untuk metodologi terdapat di sini Infinity Diagram, UX Flowchart, Visioning, Prototype, serta Use Case. Dan untuk temuannya terdapat Infinity Diagram, CIC, Vision, Storyboard, VPC, BMC, Use Case, UX Flowchart, Paper Prototype, serta Hack Fidelity Prototype. Untuk Infinity Diagram di sini, untuk Infinity Diagram level 1, yang pertama terdapat identitas, kondisi, permasalahan, donor ASI, dan juga solusi. Kemudian untuk Infinity Diagram level 2 sama juga, masih terdapat identitas, kondisi, permasalahan, donor ASI, serta juga solusi, tapi dengan rincian atau penjelasan dalam yang berbeda. Next. Dan di sini juga terdapat CEC penerima donor. Ya ini sama produksi ASI yang sedikit. Mengapa produksi ASI sedikit? Disebabkan oleh kurangnya konsumsi makanan bergizi yang menyebabkan faktor pengetahuan dan juga faktor ekonomi. Kemudian kondisi psikolog yang stres. Mengapa terjadi? Karena terlalu banyak beban pikiran serta tekanan dari keluarga dan juga tekanan dari lingkungan. Yang kedua terdapat CEC untuk pendonor, yaitu produksi ASI yang berlebihan. Mengapa bisa memproduksi ASI yang berlebih? Yang pertama disebabkan dengan cara menyusui yang salah. Mengapa? Karena memompa ASI terlalu banyak sebelum menyusui, dan juga menyusui hanya pada satu payudara, serta kebiasaan menyusui bayi pada jadwal khusus daripada sesuai kebutuhan. Kemudian predik posisi bawaan atau dari bawaan dari ibu atau neneknya yang dapat mengalami rembes payudara dengan frekuensi sering dan juga kelebihan hormon perangsang serta produksi suatu atau prolaktin dalam darah. Kemudian untuk vision akan dilanjutkan oleh kawan saya. Sekian dari saya. Iya, selanjutnya vision. Vision pertama penerima donor. Memberikan pilihan pentingnya mengonsumsi makanan bergizi melalui iklan komersil ya masa. Terus ibu melakukan pijat laktasi dengan melihat tutor atau pedoman aplikasi Dora. Lalu ibu mencari info tentang ASI di aplikasi Dora. Ibu menghubungi dokter dengan aplikasi. Terus ibu mencari donor melalui aplikasi Donorasi atau Dora. Vision pendonor. Ibu konsultasi dengan dokter melalui aplikasi Dora atau Donorasi. Ibu melakukan donor melalui aplikasi Dora. Ibu melakukan pijat laktasi dengan melihat pedoman pada aplikasi Dora. Melihat metode pompa ASI melalui aplikasi. Dan juga ibu mencari informasi tentang ASI di aplikasi Dora atau Donorasi.
Selanjutnya storyboard. Sini storyboard pertama itu penerima donor, di mana di gambar pertama ibu kebingungan karena ASI tidak mencukupi. Di gambar kedua, ibu mencari donor pada aplikasi Dora atau donor ASI. Dan di gambar ketiga, ibu mendapat donor melalui aplikasi Dora, donor ASI. Storyboard pendonor. Sini di gambar bisa dilihat ibu kebingungan karena ASI yang diproduksi terlalu banyak. Di gambar kedua, ibu mencari penerima donor pada aplikasi Dora atau donor ASI. Di gambar ketiga, ibu mendapat penerima donor melalui aplikasi Dora atau donor ASI. Sekian dari saya, slide-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malato Torik. Saya akan menjelaskan tentang PPC atau Value Proposition Advance. Di sini terdapat PPC untuk penerima donor. PPC penerima donor merupakan sebuah value atau sebuah terciptanya value untuk pengguna, yaitu dari sini penerima donor. Dari PPC sendiri terdapat dua bagian, yaitu customer segment yang terdiri dari customer jobs, yaitu kegiatan yang customer lakukan, gains yaitu keuntungannya, dan pains yaitu kekurangannya atau masalah yang dilakukan. Lalu yang kedua ada value proposition. Value proposition terdapat tiga isinya juga, yaitu produk dan service, yaitu menjelaskan produk dan jasa yang ditawarkan, gain creator atau keuntungannya kreator tersebut, dan pain reliever, bagaimana produk itu juga bisa atau jasa bisa menyelesaikan pengalaman negatif atau risiko yang telah dialami oleh kelompok user penerima. Di sini dibagi pada lanjut. Yang kedua ada PPC pendonor. PPC pendonor ini juga sama dengan PPC pendonor, tapi beda di sini dalam melakukan customer segment dan posisinya. Di sini customer job yang atau cara kerjanya kegiatan yang dilakukan dalam pendonor ini berbeda dikarenakan di sini aplikasinya untuk mendonorkan, jadi usernya mendonorkan hasil mereka. Itu gainnya mereka mendapatkan sebuah keuntungan, yaitu keuntungannya ya, dalam jasa itu. Yang ketiga ada pain. Dapat hal yang sama dalam kedua PPC tersebut, yaitu customer segment dan value proposition. Keduanya juga terdapat produk-produk sama, yaitu produk dan service, gain creator, dan pain deliver. Yang dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Business Model Canvas atau BMC. Business Model Canvas merupakan sebuah framework yang digunakan untuk memetakan arah bisnis ke depannya. Pada layar sudah ditampilkan BMC dari aplikasi Dora Donor ASI, di mana Business Model Canvas merupakan framework yang merepresentasikan model perangkat lunak dan terdiri dari 3 unsur utama, yaitu product, value, dan market. BMC sendiri dirancang untuk memvisualisasikan model perangkat lunak dengan membagikannya ke dalam 9 box, yaitu yang pertama key partners atau mitra bisnis, contohnya seperti rumah sakit, puskesmas, posyandu, dan investor atau sponsor. Yang kedua ada key activities, merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan dan menyampaikan value proposition, contohnya seperti proses donor ASI. Yang ketiga ada key resources, yang merupakan aset yang dibutuhkan untuk menawarkan dan menyampaikan value proposition, contohnya seperti aplikasi, internet, dan platform. Lalu yang keempat ada value proposition, merupakan cara memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan customer dengan sebuah nilai penawaran. Contohnya seperti pelayanan tersedia selama 24 jam dalam 7 hari. Bagian yang kelima ada customer relationship, merupakan hubungan dengan customer yang dibangun dan dipertahankan bersama masing-masing customer segment. Contohnya seperti mencari donor atau resipien, menentukan jadwal donor, menentukan lokasi donor, dan konfirmasi donor. Yang keenam ada channels, merupakan value proposition yang disampaikan ke customer melalui komunikasi, distribusi, atau saluran penjualan. Seperti contohnya mobile device, aplikasi Dora Donor ASI, iklan online, baik dari kenalan, dari mulut ke mulut, dan dari sosial media. Lalu yang ketujuh ada customer segment, merupakan segmen yang membahas mengenai target konsumen dari suatu produk atau jasa yang ditawarkan, seperti contohnya pendonor dan resipien.
Lalu yang ke-8 ada cost structure, yaitu jenis biaya yang digunakan untuk jalannya sebuah bisnis, seperti contohnya produksi, penelitian, observasi, dan lainnya. Lalu yang ke-9 ada revenue streams, merupakan jenis pendapatan yang dihasilkan dari value proposition, seperti contohnya mitra kerja, seperti contohnya mitra atau kerjasama dengan rumah sakit dan sponsor atau investor aplikasi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai use case. Use case sendiri merupakan teknik yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna sistem dengan sistem itu sendiri, yang menghasilkan sebuah skema sederhana yang digunakan untuk memudahkan user membaca dan memahami informasi yang diberikan. Nah, pada layar sudah ditampilkan use case dari aplikasi Dora ASI, di mana penerima donor dan pendonor dapat melihat informasi seputar ASI, lokasi donor terdekat, peraturan donor, dan lain sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya terdapat UX flowchart. Jadi UX flowchart ini adalah alur bagaimana user menggunakan aplikasi. Di sini dapat dilihat untuk awal user akan mendaftar, kemudian masuk ke halaman utama. Di halaman utama ada sidebar dan notifikasi. Selanjutnya pada halaman utama terdapat menu-menu seperti donor ASI, cari pendonor ASI, info ASI, lokasi donor, konsultasi dokter, riwayat, frequently asked question, peraturan, about us atau tentang kami, chat, dan profil. Di sini pada halaman donor ASI kita dapat mencari penerima donor. Selanjutnya pada halaman cari pendonor ASI dapat mencari pendonor, dan pada halaman-halaman lainnya terdapat detail-detail di masing-masing halaman. Selanjutnya dari UX flowchart yang sudah kami buat, kami melakukan high fidelity prototype. Nah, di sini kami sudah membuat prototype untuk aplikasi Dora ini. Oke, jadi ini aplikasi kami. Yang pertama, user akan mendaftar atau masuk ke akun yang sudah pernah ada. Di sini contohnya mendaftar akun. Untuk mendaftar akun diperlukan email, password, konfirmasi password, kemudian klik daftar. Kita bisa juga menggunakan Google, Facebook, dan Twitter. Jika sudah punya akun, user dapat masuk ke yang bagian warna pink ini. Selanjutnya daftar. Kemudian untuk masuk ke aplikasi, masuk ke isikan email dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Kemudian di sini untuk lupa password, kemudian masuk, atau bisa juga masuk dengan Google, Facebook, dan Twitter. Jika belum punya akun, daftar di sini. Selanjutnya masuk. Di sini kita akan masuk ke aplikasi halaman utamanya. Di sini terdapat beberapa menu seperti mulai donor ASI, cari pendonor, info ASI, lokasi donor, konsultasi dokter, riwayat, frequently asked question, peraturan tentang kami, chat, profil, kemudian di sini ada sidebar yang menampilkan profil, pengaturan, help, tentang kami, dan juga lokal. Selanjutnya di sini ada notifikasi yang menampilkan notifikasi dari proses donor, pendonor, dan juga penerima donor. Kemudian untuk mulai mendonorkan ASI, untuk user pendonor dapat mengklik menu yang ini. Selanjutnya cari lokasi di mana pendonor itu tinggal. Di sini contohnya ada Banda Aceh. Kemudian akan menampilkan beberapa daftar penerima donor. Selanjutnya untuk memilih dapat mengklik profil, kemudian memilih lokasi donor, dan jadwal dan waktu melakukan donor. Jika sudah sesuai, pencet atau klik konfirmasi, selanjutnya akan ditampilkan detail donornya, dan klik OK. Kemudian untuk user penerima donor, dapat mencari pendonor di menu yang ini, lalu mencari lokasi sama seperti pendonor, dan akan menampilkan beberapa user pendonor. Di sini misalnya kita pilih yang pertama, kemudian memilih lokasi donor dan memilih jadwal dan waktu melakukan donor. Konfirmasi, di sini akan menampilkan detail donor.
Selanjutnya untuk menu info ASI di sini user dapat melihat info seputar ASI. Untuk membacanya tinggal diklik saja dan akan menampilkan isi atau artikel tentang info ASI. Selanjutnya untuk lokasi donor di sini menampilkan lokasi donor terdekat dari user aplikasi dan dapat ditampilkan jaraknya juga. Kemudian jika diklik akan menampilkan maps dari lokasi yang dipilih. Selanjutnya ada konsultasi dokter. Di sini user dapat mencari dokter atau memilih dokter yang ada di daftar dokternya. Kemudian setelah dipilih bisa mengirimkan email langsung dengan mengklik kirim email. Selanjutnya riwayat. Di sini menampilkan riwayat dari donor yang sudah pernah dilakukan user dan menampilkan tanggal serta status donor. Selanjutnya frequently asked question di sini dapat menampilkan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh user saat menggunakan aplikasi. Di sini juga dapat mencari kata kunci dari pertanyaannya. Selanjutnya ada peraturan. Di sini peraturan saat menggunakan aplikasi dan juga saat melakukan proses donor ASI. Di sini ada tentang kami, ini nama tim kami, kemudian anggota-anggotanya. Selanjutnya user juga dapat melakukan chat dengan user-user lainnya, baik itu pendonor maupun penerima donor. Selanjutnya ada profil, di sini profil user, nama, pekerjaan, umur, username, email, dan kontak yang dapat diedit. Selanjutnya untuk keluar dari aplikasi, dapat mengklik logout. Mungkin sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.